Pada suatu hari datanglah pasangan suami istri ke rumah sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Suami istri tersebut ingin melakukan konsultasi terkait kehamilan kedua di usia kehamilan 24 minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan saya Cindy. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, saya Ibu Indri dan suami yang kemarin sudah membuat janji dengan Ibu dan Tasya. Oh baik Ibu, saya cek sebentar ya. Oh iya, nama Ibu sudah ada di daftar untuk bertemu dengan Bidan Tasya ya Ibu ya. Baik Bapak dan juga Ibu, silakan untuk menunggu sebentar ya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Selamat pagi, Bu Bidan. Saya Bapak Agis dan istri yang kemarin sudah membuat janji dengan Bu Bidan. Oh iya Pak, bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu Pak, Bu? Begini Bu Bidan, tujuan saya ke sini untuk konsultasi mengenai kehamilan anak kedua kami. Sekarang usia kandungan saya tuh sudah masuk 6 bulan. Sebelumnya di saat kehamilan trimester awal, saya sudah melakukan kunjungan ANC pertama di klinik dokter Pratama. Pada saat kehamilan pertama, saya melahirkan dengan persalinan sesar karena bayi saya besar Ibu Bidan. Waktu saya melakukan kunjungan ANC, kehamilan di dokter menjelaskan bahwa proses persalinan anak kedua kami ini bisa dilakukan secara normal, tetapi harus di rumah sakit. Tapi saya merasa takut dan bingung, Bu Bidan, persiapan apa yang harus kami persiapkan selama kehamilan ini agar bisa persalinan ini dengan normal, gitu Bu Bidan. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, jarak persalinan anak yang pertama dan anak yang kedua ini berapa tahun ya Bu? Dulu saya melahirkan anak pertama pada tahun 2019 itu antara anak pertama sama anak kedua saya itu 4 tahun Ibu. Oh begitu ya Bu. Lalu dari kehamilan trimester pertama sampai trimester kedua ini apakah ada keluhan? Waktu trimester awal ada Bu Bidan yaitu mual muntah, tapi alhamdulillah mual muntahnya masih normal Ibu. Untuk trimester kedua ini saya tidak ada keluhan. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita masuk pada persoalan kasus Ibu, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait VBAC. Karena tadi Ibu mengatakan Ibu takut untuk melakukan persalinan secara normal, begitu nggih? Jadi VBAC ini adalah singkatan dari vaginal birth after cesar atau dikenal sebagai persalinan normal setelah sesar. Ini merujuk pada upaya untuk melahirkan secara alami melalui jalan lahir setelah seseorang wanita sebelumnya telah menjalani operasi sesar untuk persalinan sebelumnya. Apakah itu tidak berbahaya bagi saya Ibu Bidan melihat saya sebelumnya melahirkan secara sesar? Melihat dari persalinan Ibu tadi bahwa sebelumnya Ibu melahirkan secara sesar karena bayi Ibu yang besar. Tapi kehamilan dan persalinan sebelumnya apakah Ibu ada mengalami komplikasi? Alhamdulillah tidak Ibu Bidan. Alhamdulillah jika tidak ada, Ibu tidak perlu khawatir ataupun merasa takut karena untuk mempersiapkan persalinan VBAC ini ada banyak yang harus diperhatikan dan dilakukan serta dipertimbangkan mulai dari kondisi Ibu selama masa hamil ini, lalu nanti ada beberapa pemeriksaan lainnya yang akan membantu Ibu apakah Ibu benar-benar bisa melakukan VBAC ini atau tidak. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk persalinan kedua ini apakah Ibu ingin melakukan persalinan secara normal atau sesar? Sebenarnya saya ingin melahirkan secara normal Ibu Bidan. Saya tidak ingin operasi sesar lagi. Jika memungkinkan saya ingin mencoba persalinan normal untuk anak kedua ini. Saya paham apa yang Ibu inginkan. Pada kasus seperti ini memang membutuhkan pertimbangan dan kondisi khusus apabila si Ibu telah melaksanakan 2 kali tindakan sesar. Pernah mengalami kembar sungsang atau distosia, Ibu mengalami obesitas, umur kehamilan lebih dari 40 minggu, berat lahir bayi nantinya lebih dari 4.000 gram, memiliki riwayat diabetes mellitus dan berbahaya lainnya. Dicurigai makrosomia, jarak dari kelahiran sebelumnya adalah 18 bulan, dan riwayat teknik
ST atau sayatan operasi sesar sebelumnya memiliki letak lebih rendah dengan arah horizontal. Contohnya itu seperti sayatan luka ST yang di bawah perut ini Bu, di bawah sini. Begitu nggih. Pada kondisi-kondisi khusus tersebut memerlukan penilaian khusus, rekomendasi ilmiah, dan pemantauan khusus saat persalinan karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan karena sebenarnya ini bukan wewenang saya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, saya akan tetap membantu dan mendampingi Ibu untuk mendapatkan informasi terkait VBAC ini. Jadi seperti itu ya Bu Bidan. Jadi faktor-faktor apa saja yang membuat peningkatan kegagalan VBAC ini? Iya benar seperti itu Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu apakah ada keuntungan dan kerugian dari persalinan VBAC ini Bu Bidan? Iya Ibu, saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi untuk keuntungannya itu yang pertama, proses pemulihannya itu lebih cepat dibandingkan sesar. Kemudian yang kedua, menurunkan risiko komplikasi operasi. Yang ketiga itu keberhasilan lahir normal yang tinggi pada kehamilan selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu menurunkan risiko dampak buruk kehamilan selanjutnya. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, untuk kerugiannya sendiri itu yang pertama, jika gagal bisa membuat rahim robek karena bekas sayatan dari operasi sesar sebelumnya terluka. Yang kedua itu, dalam beberapa kasus perdarahan yang cukup parah, operasi angkat rahim atau histerektomi harus dilakukan. Dan yang ketiga, jika terjadi robekan rahim, maka janin akan menunjukkan pola denyut jantung yang abnormal pada bayi. Begitu Ibu Bapak. Oh iya Ibu Bidan, saya sudah jelas. Lalu apakah ada yang perlu saya dan suami persiapkan sebelum persalinan VBAC ini? Jadi, untuk hal-hal yang perlu Ibu dan Bapak persiapkan diantaranya yang pertama itu, bicarakan dengan dokter mengenai keinginan VBAC sejak awal kehamilan, di mana nantinya akan dilakukan penilaian kondisi medis meliputi anamnesis riwayat persalinan, jenis sayatan bekas ST, Ibu tidak perlu operasi pada dinding rahim dan mengalami robekan rahim sebelumnya. Ibu juga tidak memiliki kondisi medis yang menyulitkan persalinan normal. Kemudian seperti letak plasenta abnormal atau ada mioma, kepala bayi masuk panggul, tidak ada CPD. Kemudian yang kedua, pada VBAC ini sebaiknya dilakukan di rumah sakit yang peralatannya sudah memadai dan tenaga kesehatannya bisa melakukan tindakan segera dengan tim yang siap menangani dalam keadaan darurat. Kemudian yang ketiga, Ibu juga perlu mencari informasi dan mempelajari dengan baik risiko dan manfaat VBAC dan operasi SC berencana. Diskusikan dengan suami mengenai hal ini untuk pengambilan keputusan lebih lanjutnya. Kemudian yang keempat, Ibu dan Bapak harus merencanakan manajemen persalinan dan opsi plan untuk menghadapi risiko bila terjadi kondisi darurat. Kemudian yang kelima, nah untuk poin yang ini saya tekankan Ibu untuk melakukannya. Untuk meningkatkan kesuksesan dari VBAC ini seperti persiapkan diri Ibu, misalnya latihan mengendalikan diri dengan pernafasan, kemudian menjaga pola hidup sehat. Ibu juga bisa mengikuti kelas ibu hamil atau prenatal yoga selama hamil ini yang bisa dilakukan untuk persiapan VBAC. Persiapkan rencana persalinan dengan suami dan keluarga dengan segala kemungkinannya. Tadi Bu Bidan bilang untuk selalu latihan pernafasan, melakukan pola hidup sehat, dan mengikuti kelas ibu hamil. Itu bisa dicontohkan apa saja Bu Bidan agar istri saya dan saya paham gambarannya? Tentu Bapak, contoh latihan pernafasan yang bisa dilakukan Ibu, silahkan Ibu melakukan teknik pernafasan 4-7-8. Teknik ini dilakukan dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, kemudian menahan nafasnya selama 7 hitungan, dan menghembuskan nafas secara perlahan melalui hidung selama 8 hitungan. Saya contohkan ya. Jadi kita tarik nafasnya sampai 4 hitungan, kemudian ditahan sampai 7 hitungan. Ibu sambil hitung ya Ibu ya. Kemudian Ibu buang perlahan melalui hidung sambil dihitung 8 hitungan. Begitu nggih, Bu, Pak. Latihan ini dapat dilakukan berulang kali sesuai kebutuhan Ibu. Latihan pernafasan dapat membantu Ibu untuk mengontrol detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah. Selain itu, latihan pernafasan juga dapat membantu Ibu untuk meredakan rasa sakit dan stres. Begitu nggih, Pak, Bu?
Kemudian yang kedua yaitu menjaga pola hidup sehat, yaitu silakan ibu untuk menjaga asupan nutrisi selama hamil ini. Makan makanan tinggi karbohidrat, protein, lemak sehat, dan sayuran hijau. Konsumsi air putih juga, susu atau jus buah yang cukup. Mengontrol pola aktivitas sehari-hari dengan cara istirahat yang cukup. Biasakan tidur siang minimal 1 jam. Jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat supaya tidak memicu kelelahan ataupun stres. Ibu juga bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki di pagi hari selama 15 menit. Kemudian yang ketiga, ibu juga bisa mengikuti kelas ibu hamil atau prenatal yoga selama kehamilan, yang mana tujuannya untuk membantu ibu tetap sehat dan bugar selama hamil. Kelas ini juga dapat membantu ibu hamil mempersiapkan diri untuk proses persalinan nanti. Begitu. Baik Bu Bidan, saya dan istri sudah paham apa yang Ibu Bidan jelaskan. Saya akan membantu istri saya selama kehamilan dan terus memberi dukungan agar persalinan anak kedua kami bisa berjalan sesuai yang kami harapkan. Baik Pak, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu dan Bapak? Tidak ada Ibu Bidan, saya sudah cukup puas dengan penjelasan yang Ibu Bidan sampaikan. Baik Ibu Bapak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri ya. Ibu jangan lupa istirahat yang cukup, kemudian yang saya jelaskan tadi dilakukan di rumah nggih dengan bantuan Bapak. Ya Ibu Bidan, terima kasih atas penjelasan dan informasi yang diberikan. Saya dengan suami pamit pulang terlebih dahulu Ibu Bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan nggih. Iya. 2 bulan kemudian, berkat dukungan dari suami, Ibu Indri mulai mengikuti apa saja yang dianjurkan oleh Bidan Tasya, seperti menjaga pola hidup sehat dan mengikuti kelas ibu hamil atau prenatal yoga. Dan rutin memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan. 1 bulan kemudian, Ibu Indri datang ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta untuk memeriksakan kandungannya yang sudah memasuki trimester ketiga ditemani oleh suami. Selamat siang Ibu Indri dan Bapak Agis, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Dokter, Alhamdulillah saya dan istri baik. Saya lihat dari raut wajahnya Bu Indri sangat happy sekali ya. Ya Ibu, saya senang banget dengan kehamilan kedua ini. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya ya Ibu. Lalu bagaimana Ibu keadaan si kecil di rumah, sehat? Alhamdulillah sehat Dok. Bagus kalau begitu Ibu Bapak. Sesuai janji kita, Ibu katanya ingin melakukan kontrol USG ya? Betul Dokter, saya mau melihat perkembangan anak kami di kandungan, apalagi ini sudah mendekati persalinan. Sebelumnya apakah selama trimester ketiga ini Ibu ada keluhan? Tidak ada keluhan Dokter, cuma saya sedikit deg-degan karena sudah mendekati HPL. Oh iya Ibu, tidak perlu khawatir ya, saya paham apa yang Ibu rasakan saat ini. Ini merupakan hal yang wajar ya Ibu, apalagi sudah mendekati persalinan. Saya sarankan Ibu harus terus perbanyak afirmasi positif, berdoa, menjaga pola hidup yang sehat, dan terus melakukan latihan pernafasan agar ketika persalinan nanti dimudahkan. Baik Dok, saya sudah menerapkan hal itu agar persalinan saya nanti lancar. Baik, kalau begitu silakan Ibu bisa langsung berbaring di kasur ya. Saya akan melakukan pemeriksaan USG. Iya Ibu. Bisa dilihat ya Ibu, Bapak, ini adanya ini aktif sekali ya gerakannya. Lalu untuk usia kandungannya sekarang 37 minggu ini. Lalu posisi kepala bayi berada di bawah atau sudah memasuki pintu atas panggul ya. Lalu untuk denyut jantungnya juga bagus ini, yaitu 125 denyut kali per menit. Ini untuk berat badan adiknya ini juga normal, yaitu 3000 gram. Lalu untuk letak plasentanya juga bagus, tidak menutupi jalan lahir ya. Ini bisa dilihat. Jenis kelaminnya juga sudah terlihat ini, yaitu perempuan. Alhamdulillah kalau hasil USG-nya bagus Dokter. Berarti istri saya bisa melahirkan normal kan? Insya Allah bisa Bapak. Dari hasil pemeriksaan keseluruhannya, istri Bapak bisa melahirkan proses persalinan secara normal.
Bagaimana Bapak, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Sudah dokter, terima kasih ya dok atas penjelasannya. Alhamdulillah rasa takut saya hilang dan menjadi percaya diri untuk melakukan persalinan VBAC ini. 2 minggu kemudian, tepat tanggal 6 Desember 2023 pukul 5 pagi, terdengar suara tangisan bayi perempuan, yaitu anak dari pasangan Bapak Agis dan Ibu Indri yang lahir secara pervaginam. Selamat sore Ibu Bapak, bagaimana Ibu sekarang keadaannya? Apakah ada keluhan? Dan bagaimana adik, apakah mau menyusu? Alhamdulillah tidak ada keluhan ibu dan adanya menyusui sangat pintar, sangat baik bu. Jadi untuk proses pemulihan Ibu, yang pertama Ibu harus istirahat yang cukup ya Bu. Ibu perlu beristirahat untuk memulihkan tenaga Ibu dan juga kekuatan Ibu. Misalkan adiknya tidur, Ibu juga bisa tidur. Jangan sampai Ibu kecapean dan kurang tidur. Lalu juga Ibu perlu menghindari aktivitas yang berat selama beberapa minggu setelah melahirkan. Selamat sore Ibu Bapak, bagaimana Ibu sekarang keadaannya? Apakah ada keluhan? Dan bagaimana adik, apakah mau menyusu? Alhamdulillah tidak ada keluhan ibu dan adanya menyusui sangat pintar, sangat baik bu. Baik Ibu, berarti tidak ada masalah ya. Karena jam jaga saya sudah selesai, sebelum saya pulang, saya sampaikan beberapa hal yang Ibu nanti bisa lakukan untuk mempercepat proses pemulihan Ibu. Oh iya dok. Lalu yang kedua, Ibu harus latihan fisik. Latihan fisik dapat membantu Ibu untuk mempercepat pemulihan setelah VBAC. Ibu dapat memulai dengan latihan ringan seperti berjalan kaki 10 menit atau sampai 15 menit pada pagi hari atau sore hari. Yang ketiga, perbanyak minum air putih Ibu. Cairan membantu tubuh Ibu untuk membuang racun dan mempercepat penyembuhan. Saya sarankan Ibu untuk minum 8 sampai 10 air putih setiap hari. Lalu yang keempat, makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi membantu tubuh Ibu untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk pemulihan. Silakan Ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral. Lalu untuk yang kelima, mengkonsumsi suplemen. Suplemen dapat membantu mendukung proses pemulihan pada Ibu pasca persalinan. Ibu dapat mengkonsumsi suplemen berupa vitamin C, vitamin D, dan juga kalsium. Ibu juga harus rajin ya Bu untuk kontrol selama masa nifas, yang mana tujuannya untuk memastikan kondisi Ibu dan juga bayi Ibu setelah persalinan. Untuk jadwal kunjungannya nanti akan saya catatkan ya Ibu. Sebelum saya catatkan jadwal kunjungan nifasnya, akan saya jelaskan ya Ibu. Kunjungan nifas pertama yaitu 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan. Lalu untuk kunjungan nifas yang kedua 6 hari sampai 2 minggu setelah persalinan. Lalu kunjungan nifas yang ketiga 2 minggu sampai 6 minggu setelah persalinan. Untuk kunjungan nifas yang keempat 6 minggu sampai 8 minggu setelah persalinan. Untuk jadwal kunjungannya ini akan saya tuliskan ya Ibu di kertas sebagai jadwal Ibu nanti agar tidak lupa. Baik dokter dan Bu Bidan, saya dan suami mengucapkan terima kasih banyak selama ini untuk informasi yang telah diberikan, sehingga saya bisa melahirkan secara normal dan alhamdulillah bayi saya baik-baik saja. Sama-sama Ibu, alhamdulillah Ibu juga selama ini bisa bekerja sama mengikuti arahan yang sudah dijelaskan saya dan juga dengan Tasya untuk kelancaran persalinan ini. Mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Tidak ada dok. Baik, nanti jika Ibu butuh bantuan, silakan untuk memanggil dokter atau bidan yang berjaga ya Bu. Semoga Ibu lekas pulih supaya besok sudah diperbolehkan pulang. Kalau begitu saya pamit untuk pulang ya Ibu, Bapak. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih dokter, Ibu Bidan. Iya, sama-sama. Bapak Ibu permisi. Iya.